Dikirimi surat dan peluru, PM Israel dan keluarganya diancam dihabisi. Sebuah surat dan peluru tajam ditujukan kepada Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett dan keluarganya. Surat itu berisi ancaman pembunuhan terhadap mereka. Pejabat keamanan di kantor Perdana Menteri segera memutuskan untuk memperkuat unit yang bertanggung jawab melindungi keluarga Bennett. Demikian disampaikan kantor Perdana Menteri. Menurut pernyataan polisi Israel, unit kejahatan serius Lahav 433 dengan agen keamanan Shin Bet meluncurkan penyelidikan bersama atas surat ancaman pembunuhan tersebut. Surat itu dikirim ke sebuah gedung yang berdekatan dengan rumah keluarga Bennett di Ra'anana yang dia gunakan daripada kediaman resmi Perdana Menteri yang ditujukan kepada Perdana Menteri Bennett dan keluarganya. Tidak jelas kapan surat ancaman pembunuhan itu dikirim. Perintah pembungkaman yang diberlakukan oleh pengadilan telah melarang banyak detail kasus tersebut untuk dipublikasikan. Kantor Perdana Menteri Israel mengkonfirmasi bahwa keamanan untuk keluarga Bennett ditingkatkan setelah penilaian oleh para pejabat. Polisi tidak mengumumkan motif surat ancaman itu, tetapi Bennett mengisyaratkan itu bersifat politis, mengatakan di Twitter bahwa perselisihan semacam itu tidak boleh naik ke tingkat kekerasan, intimidasi, ataupun ancaman kematian. Saya Perdana Menteri dan tokoh politik, tetapi saya juga seorang suami dan ayah, dan itu adalah tugas saya untuk melindungi istri dan anak-anak saya, tulis Bennett dalam sebuah pernyataan. Kita harus menurunkan suhu pada wacana politik. Mitra koalisi Bennett termasuk Menteri Luar Negeri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengecam surat ancaman dan peluru tajam yang dikirim ke keluarga Perdana Menteri. Lapid mengatakan surat itu menunjukkan kemana kebencian bisa mengarah. Kami akan terus melawan wacana kebencian di jalanan, di media sosial, di mana-mana. Mereka tidak akan intim dengan kita. Para ekstremis tidak akan mengalahkan mayoritas yang waras. Gantz mengatakan ancaman itu adalah melintasi garis merah. Sebuah peluru dalam sebuah amplop dapat berubah menjadi 3 peluru yang ditembakkan dari sebuah pistol. Katanya seperti dikutip Times of Israel. Di tengah gempurannya ke Palestina, Israel mendadak diserang wabah hepatitis langka. Di tengah serangan Israel ke warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Israel ternyata tengah dilanda wabah hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sana. Kementerian Kesehatan di Israel saat ini sedang melakukan pemeriksaan kasus anak-anak dengan peradangan hati parah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. 2 di antara anak-anak yang terserang hepatitis bahkan mengalami gagal hati yang menyebabkan harus dilakukannya transplantasi hati. Menanggapi wabah hepatitis yang menimpa ini, dokter di Israel diamanatkan untuk mewaspadai gejala khusus yang terjadi pada anak-anak. Kebijakan pun kemudian diambil untuk menghadapi wabah ini. Menurut keterangan dokter setempat, demi menghadapi wabah ini, setiap anak-anak dengan usia di bawah 16 tahun harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sebab wabah hepatitis yang menimpa Israel sampai hari ini tidak diketahui sebabnya. Hal itu dikonfirmasi oleh Profesor Ronen Arnon, Direktur Unit Hati Pediatrik di Ramban Healthcare Camps di Haifa. Benar bahwa sumber wabah hepatitis pada anak-anak Israel sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Saat ini sumber wabah tidak jelas. Penyebab penyakit ini diduga virus yang belum teridentifikasi. Meski belum jelas apakah itu virus baru, ucap Arnon seperti dikutip Hobs.id dari laman Haaretz pada Jumat 22 April. Meski menurutnya hepatitis parah dengan etiologi yang tidak diketahui sebabnya sebenarnya bukan hal baru, tetapi menurut Arnold, lonjakan kasus dalam waktu yang relatif dekat ini memerlukan perhatian khusus. Menurut Arnold, perhatian khusus harus dilakukan kepada anak-anak yang mengalami ciri seperti tinja berwarna terang, urin berwarna gelap, anak-anak yang mengalami kelelahan dan tidak enak badan, serta tanda hepatitis lainnya. Untuk mengecek apa sebenarnya penyebab wabah ini, Israel terus melakukan penelitian lebih lanjut, seperti pengujian teori termasuk di dalamnya
adanya pengujian terhadap bahan kimia serta racun yang tengah menyebar di wilayah tersebut. Tetapi sejauh ini masih tidak diketahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari terjadinya wabah ini. Vaksin COVID juga dianggap tidak mungkin menjadi penyebab terjadinya wabah, sebab menurut keterangan Profesor Eyal Steyer, semua anak-anak di rumah sakit berusia di bawah batas usia yang diperbolehkan untuk mendapat vaksin, sehingga dapat dipastikan bukan vaksin COVID penyebabnya. Menanggapi kasus itu, WHO menduga bahwa kemungkinan wabah itu merupakan jenis hepatitis akut dengan AST atau ALT lebih dari 500 U-L yang menyerang anak-anak berusia 11 hingga 16 tahun. Berita wabah hepatitis yang menyerang anak-anak Israel ini datang bersamaan dengan kecaman yang terus menghujani Israel karena serangan yang dilakukan negara tersebut pada warga Palestina di Masjid Al-Aqsa pada 15 April lalu. Iran sudah bidikkan rudalnya ke situs senjata nuklir Israel. Iran mengklaim sudah mengetahui semua lokasi situs senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia Israel. Teheran bahkan sudah memberitahu Tel Aviv bahwa mereka sudah membidikkan rudal-rudalnya ke berbagai situs sensitif itu. Sumber Iran mengungkapkan pemberitahuan ini kepada Al Jazeera pada 21 April. Menurutnya, Iran sudah memperingatkan bahwa jika terjadi agresi oleh militer, maka target sensitif tersebut akan diserang. Pemberitahuan dari Iran ke Israel dikirim melalui perantara Eropa. Itu termasuk peta yang menunjukkan di mana semua target yang dimaksud berada. Informasi tersebut awalnya dilaporkan tanpa penjelasan mengenai sumber pengungkapan tersebut oleh analisis konflik independen dan saluran agregat berita Intel Sky pada 18 April. Iran telah mengirim ke Israel melalui perantara Eropa gambar atau lokasi semua penyimpanan senjata biologis, kimia, dan nuklirnya yang akan diserang pada bentrokan militer pertama. Tulis Intelski di Twitter via akun @intel_. Seperti dikutip Tehran Times Sabtu 23 April. Berita ini muncul setelah Presiden Iran Ebrahim Raisi membuat peringatan umum pada 18 April mengatakan bahwa setiap agresi Israel terhadap Republik Islam Iran akan mengakibatkan Iran menyerang jantung tanah dan pangkalan militer yang diduduki Israel. Ketahuilah bahwa jika tindakan sekecil apapun di pihak Anda terjadi terhadap bangsa kami, angkatan bersenjata kami akan menarget pusat rezim Zionis.